Blazing on the track, boy. Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Seperti yang kita ketahui, Boruto Uzumaki, meskipun masih muda, telah terlibat dalam berbagai pertempuran yang mengancam dunia shinobi. Sebagai wadah bagi Momoshiki Otsutsuki, ia memiliki akses ke kekuatan yang jauh melampaui ninja biasa, sebuah kekuatan yang pantas disebut kekuatan Dewa Shinobi. Namun, mengendalikan kekuatan ini bukanlah tugas yang mudah. Boruto harus berjuang melawan pengaruh Momoshiki sambil berusaha memahami dan memanfaatkan potensi luar biasa yang tersembunyi di dalam dirinya. Pertanyaannya kini adalah, bagaimana Boruto menggunakan kekuatan Dewa Shinobi ini dan kemampuan apa saja yang telah ia pelajari dalam perjalanannya? Sejauh ini, manifestasi kekuatan Dewa Shinobi dalam diri Boruto seringkali muncul melalui segel karma. Ia mampu menyerap dan melepaskan ninjutsu dengan efisiensi yang luar biasa, meningkatkan kecepatan dan kekuatan fisiknya di atas rata-rata ninja, dan bahkan menggunakan beberapa jurus khas Momoshiki secara tidak sadar. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan bimbingan dari mentornya, Sasuke Uchiha, serta pengalamannya dalam menghadapi berbagai musuh kuat, Boruto mulai menunjukkan tanda-tanda pemahaman dan kontrol yang lebih baik atas kekuatan ini. Ia tidak lagi hanya menjadi wadah pasif, tetapi mulai aktif menggunakan kekuatan karma untuk tujuannya sendiri. Penggunaan kekuatan Dewa Shinobi oleh Boruto seringkali diwarnai dengan gaya bertarung yang unik, memadukan teknik ninja tradisional Konoha dengan kemampuan Otsutsuki yang ia miliki. Kita melihatnya menggunakan rasengan yang diperkuat dengan cakra karma, memanfaatkan kemampuan menyerap ninjutsu untuk melindungi diri dan sekutunya, serta berpotensi mengembangkan jurus-jurus baru yang memanfaatkan sinergi antara warisan manusianya dan kekuatan dewa di dalam dirinya. Proses ini adalah evolusi yang berkelanjutan, di mana Boruto terus belajar dan beradaptasi dengan potensi luar biasa yang dimilikinya. Dan di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang beberapa kekuatan Dewa Shinobi yang bisa Boruto pelajari. Dan bagi yang sudah penasaran, langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, elemen kayu. Seperti yang kita ketahui, elemen kayu, Mokuton, adalah Kekkei Genkai langka yang terbentuk dari gabungan elemen tanah dan air. Kemampuan ini sangat identik dengan Hashirama Senju, Hokage pertama, yang dikenal sebagai Dewa Shinobi berkat kemampuannya mengendalikan hutan dan menaklukkan Biju. Lalu, bagaimana elemen kayu ini bisa menjadi kekuatan Dewa Shinobi yang dipelajari dan digunakan Boruto? Meskipun Boruto belum secara eksplisit menunjukkan kemampuan Mokuton, ada beberapa petunjuk yang bisa mengarah ke sana. Ia memiliki sel-sel Hashirama yang ditransplantasikan ke lengan Kawaki, yang mungkin saja suatu hari nanti bisa diakses atau ditransfer ke Boruto melalui karmanya yang unik. Lebih penting lagi, Boruto memiliki DNA Otsutsuki melalui Momoshiki, dan Otsutsuki memiliki pemahaman mendalam tentang manipulasi genetik dan kemampuan untuk mengintegrasikan kekuatan lain. Jika Boruto mampu memanipulasi cakra pada tingkat fundamental melalui karma atau Jougan, ia bisa saja membangkitkan atau bahkan menciptakan versi Mokutonnya sendiri. Di nomor kedua, Shinsu Senju. Seperti yang kita ketahui, Shinsu Senju adalah teknik pamungkas yang sangat kolosal dan merupakan simbol kekuatan Dewa Shinobi yang paling identik dengan Hashirama Senju, Hokage pertama. Ini adalah patung Buddha raksasa yang terbuat dari elemen kayu, memiliki ribuan tangan dan kekuatan destruktif yang luar biasa, mampu menandingi bahkan Biju terkuat sekalipun. Lalu, bagaimana Boruto, dengan warisan Otsutsuki dan karmanya, bisa mempelajari atau bahkan memanifestasikan kekuatan Dewa Shinobi sebesar Shinsu Senju? Meskipun Shinsu Senju adalah teknik elemen kayu, yang belum tentu dimiliki Boruto secara langsung, potensi untuk memanifestasikan kekuatan serupa datang dari dua sumber, kekuatan fisik dan manipulasi cakra Otsutsuki serta kemampuan penciptaan dari karma. Momoshiki, melalui karma, mampu menyerap cakra dan mengubahnya menjadi objek atau senjata. Jika Boruto mampu menguasai karma hingga tingkat di mana ia bisa memanipulasi cakra dalam skala masif dan memberikan bentuk padanya, ia bisa menciptakan entitas kolosal yang mirip dengan Shinsu Senju. Ini mungkin bukan patung kayu, melainkan konstruksi cakra murni atau bahkan entitas yang terbuat dari energi Otsutsuki. Di nomor ketiga, Shiki Fujin. Seperti yang kita ketahui, Shiki Fujin, atau segel pemakan iblis, adalah jurus penyegelan tingkat tinggi yang sangat kuat, digunakan oleh Hokage keempat, Minato Namikaze, dan kemudian oleh Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi. Jurus ini memanggil Dewa Kematian untuk menyegel jiwa target ke dalam perutnya, dengan konsekuensi bahwa jiwa pengguna juga akan disegel bersamanya.
Jurus ini adalah simbol pengorbanan dan kekuatan yang melampaui batas manusia biasa, menjadikannya sebuah kekuatan dewa shinobi dalam konteks dunia ninja. Lalu, bagaimana Boruto, dengan warisan Otsutsuki-nya, bisa menggunakan atau mengembangkan versi dari jurus dahsyat ini? Meskipun terlihat sangat tidak mungkin dan bertentangan dengan karakter Boruto saat ini untuk menggunakan Edo Tensei secara harfiah, argumen ini didasarkan pada 2 poin kunci. Pengetahuannya tentang jutsu Otsutsuki dan kemampuan Momoshiki untuk memanipulasi jiwa dan tubuh. Boruto, melalui karma dan hubungannya dengan Momoshiki, memiliki akses ke semua data dan ingatan Otsutsuki tersebut. Momoshiki sendiri pernah menunjukkan kemampuan untuk menghidupkan kembali Kinshiki setelah menyerapnya, yang mengisyaratkan pemahaman Otsutsuki tentang proses kehidupan dan kematian, meskipun berbeda dari Edo Tensei. Di nomor keempat, teknik penciptaan. Seperti yang kita ketahui, teknik penciptaan dalam konteks kekuatan Dewa Shinobi merujuk pada kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh entitas seperti Hagoromo Otsutsuki, Sang Rikudo Sennin. Kemampuan ini, yang dikenal sebagai Banbutsu Sozo, penciptaan segala sesuatu, atau bahkan modifikasi dari Sozo Saisei, regenerasi penciptaan, milik Hashirama atau Tsunade ke tingkat yang lebih ilahi, memungkinkan pengguna untuk memberikan bentuk dari ketiadaan. Ini berarti menciptakan sesuatu dari imajinasi mereka, menggunakan energi spiritual, yin release, untuk bentuk dan energi fisik, yang rilis, untuk kehidupan. Ini adalah kekuatan yang sangat mendasar dan hampir seperti dewa. Jika Boruto mampu mempelajari dan menguasai teknik penciptaan ini, ia akan dapat menciptakan objek, makhluk hidup, atau bahkan lanskap dari ketiadaan. Ini bukan sekadar ninjutsu biasa yang memanipulasi elemen, melainkan kemampuan untuk membentuk realitas itu sendiri. Bayangkan Boruto mampu menciptakan senjata baru secara instan di tengah pertarungan, membangun kembali struktur yang hancur dalam sekejap mata, atau bahkan, menghidupkan golem raksasa atau entitas cakra untuk membantunya dalam pertempuran. Kemampuan ini akan memberikan fleksibilitas tak terbatas dalam menyerang, bertahan, dan mendukung. Di nomor kelima, Rikudo Sennin. Seperti yang kita ketahui, Rikudo Sennin, Six Path Sage, adalah gelar yang identik dengan Hagoromo Otsutsuki, individu yang pertama kali memahami dan menguasai esensi cakra di tingkat ilahi. Meskipun Naruto mencapai mode cakra 6 jalur berkat cakra Hagoromo, bagi Boruto, konsep Rikudo Sennin bisa berarti penguasaan penuh atas kekuatan Otsutsuki di dalam dirinya, yang memberinya pemahaman dan kendali atas prinsip-prinsip fundamental alam semesta, mirip dengan leluhur klan Otsutsuki. Dengan Momoshiki di dalam dirinya, Boruto memiliki akses ke warisan genetik dan kekuatan yang jauh melampaui shinobi biasa. Jika ia mampu sepenuhnya mengintegrasikan dan mengendalikan kekuatan ini, ia bisa mencapai tingkat yang setara dengan Rikudo Sennin. Ini berarti penguasaan mutlak atas yin yang rilis, onmoton, kemampuan untuk menciptakan dan menghancurkan segala sesuatu pada tingkat fundamental. Boruto akan mampu memanipulasi energi spiritual, yin, untuk bentuk dan energi fisik, yang, untuk kehidupan, memberinya kemampuan untuk menetralkan ninjutsu, menciptakan objek dari ketiadaan, atau bahkan memulihkan luka parah. Blazing on the track, boy.